Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah azza wa jalla asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Baiklah Hananda kelas 7 yang Ustazah sayangi karena Allah. Sekarang kita masuk pelajaran Al-Qur'an Hadis bab yang ketiga. Pada bab yang ketiga ini kita akan membahas mengenai hukum nun sukun dan tanwin. Silahkan siapkan buku catatannya, disimak video yang Ustazah berikan ini dan dirangkum di dalam buku catatan masing-masing. Nah, Ananda, ketika kita membaca Al-Quran, seringkali kita temukan huruf nun mati atau nun yang berharokat sukun. Juga banyak kita dapati tanda baca yang berupa tanwin. Nah, dengan mempelajari hukum nun sukun dan tanwin ini, Ustazah harapkan Ananda mampu mengenal dan menerapkan kaidah ilmu tajwid di dalam bacaan Al-Quran sehari-hari. Di dalam ilmu tajwid, jika suatu huruf didahului oleh nun sukun atau tanwin, maka ada 4 hukum membaca huruf tersebut. Hukum yang pertama namanya izhar, yang kedua hukumnya bernama idgham, yang ketiga namanya iqlab, dan yang keempat namanya ikhfa hakiki. Pada pertemuan ini Ustazah akan membahas satu persatu lengkap beserta contohnya. Silakan disimak. Berikut hukum nun sukun atau tanwin yang pertama, yaitu izhar. Silakan disimak video berikut. Idhar. Apa itu idhar? Idhar adalah membaca huruf nun mati dan tanwin dengan jelas, yaitu tanpa dengung. Itu apabila bertemu dengan 6 huruf ini. Alif, ha, kha, ain, ghain, dan ha. 6 huruf tersebut disebut huruf idhar. Berikut beberapa contoh bacaannya. An'amna, an'amna, al-anharu, al-anharu, ajrun ghairu, ajrun ghairu. Bisa dimengerti bukan? Jangan lupa. Hukum yang selanjutnya yaitu idgham. Idgham ini terbagi 2. Yang pertama idgham bi gunnah dan yang kedua idgham bila gunnah. Silahkan disimak video berikut. Idgham. Apa itu idgham? Idgham adalah memasukkan atau melebur. Itu apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham, yakni Ya, ro, lam, mim, nun, dan wawu. idgham terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, idgham bi gunnah, yaitu meleburkan nun mati atau tanwin disertai dengan dengung. Huruf idgham bi gunnah ada 4, yaitu Wawu, mim, ya, dan nun. berikut contoh bacaan idgham bi gunnah. May yaqulu min ni'mati yawma idzi yasduru. Bisa dimengerti bukan? Yang kedua, idgham bila gunnah, yaitu memasukkan atau meleburkan nun mati dan tanwin tanpa disertai dengan dengung. Huruf idgham bila gunnah ada 2,
yaitu Ro dan lam. berikut contoh bacaan idgham bila gunah. Mir rabbika hudal lil muttaqin. Bisa dimengerti bukan? Ups, ingat, ada pengecualian loh. Jika nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf idgham dalam satu kata, maka hal ini dibaca jelas. Hanya ada 4 kata di dalam Al-Quran yang mengandung aturan tersebut. Ad-dunya, sinwanun, bunyanun, qinwanun. Bisa dimengerti bukan? Hukum yang berikutnya yaitu iklab. Silahkan disimak video berikut untuk penjelasannya. Iklab. Apa itu iklab? Iklab adalah apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Cara membacanya dengan mengganti huruf nun sukun atau tanwin menjadi seperti suara huruf mim sukun dan dibaca 2 harokat. Berikut beberapa contoh bacaannya. Yastanbituna bi'ayyi dhanbin qutilat min ba'dihim sami'an basira. Bisa dimengerti bukan? Dan hukum yang terakhir yaitu ikhfa hakiki. Silahkan disimak video berikut. Ikhfa. Apa itu ikhfa? Ikhfa adalah membaca samar saat nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa. Ikhfa ini juga sering disebut dengan ikhfa hakiki. Huruf-huruf ikhfa hakiki ada 15, yaitu Ta, Sa, Jim, Dal, Zal, Za, Sa, Shin, Sod, Vod, To, Vod, Qaf, Fa, dan Kaf. berikut beberapa contoh bacaannya. Al-munzilina, al-insi, mansura, muntasirina, yunfiquna. Bisa dimengerti bukan? Alhamdulillah, sekian pembahasan kita untuk hari ini. Silakan dibaca kembali buku catatannya dan dipahami materinya. Karena materi ini insya Allah akan masuk nanti dalam soal mid semester kita. Jadi silakan Anda baca-baca kembali buku catatannya mulai dari bab 1 sampai bab 3. Sekian dari Ustazah. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikunna. Kita tutup pertemuan kita dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.